Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan yang namanya bullish atau bearish, engulfing, yang kedua initial break, yang ketiga dominant break. Nah, jadi berhubung masih banyak yang gagal untuk menggunakan ini, jadi saya akan berikan triknya, kita akan bahas di sini agar kita terjauh dari yang namanya loss, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kita juga harus sadari adanya initial break atau dominan atau yang namanya bearish atau bullish engulfing itu. Memang setup itu ya pastinya ada yang gagal, ada yang berhasil, teman-teman. Tetapi intinya kita harus tahu pada saat kapan dia gagal. Agar kenapa? Agar kita tidak kena MC, agar tidak sampai masuk ke SL. Seperti itu. Jadi kalau kita ketahui sudah gagal, kan kita bisa lakukan yang namanya cut loss, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas ya. Oke, yang awalnya kita lihat di sini kita awali dari bearish atau bullish engulfing. Kebetulan di sini ada bullish engulfing, teman-teman. Oke, di sini kita perhatikan ada bullish engulfing. Kita perhatikan, jadi kalau untuk menggunakannya, ketika ini terjadi, teman-teman jangan buru-buru open di area sini, tetapi tunggulah atau pendinglah di area kotak ini, teman-teman. Inilah zone entry kita. Nah, gitu. Jadi, perhatikan ketika harga sudah turun, bahkan lebih ya, sampai di area support ini ya. Baru dia mengalami kenaikan, itu pun turun lagi nih. Naik lagi. Nah, jadi ketika saat kapan dikatakan setup ini sudah fail? Ketika harga nanti sudah berhasil break di bawah daripada ini. Nah, gitu teman-teman. Ketika dia sudah berhasil closing di sini, itu baru kita bisa cut loss. Nah, berhubung setup ini kuat, kenapa saya katakan kuat? Perhatikan di sini ada support juga, teman-teman. Jadi ini setup yang cukup kuat. Oke, sekarang kita perhatikan harga sudah kembali mengalami kenaikan. Nah, langsung lagi terjadi di sini yang namanya initial break buy. Ini contoh untuk inisial ya. Ini kan yang bullish nih, bullish engulfing sudah dapat contohnya, itu nomor 1 tadi. Nomor 2 initial break langsung terjadi lagi di sini. Perhatikan, jangan sampai buru-buru open posisi di sini ya. Lihat harga sudah mengambil order di sini. Jadi area entry itu di sini, bukan setelah terjadi di sini. Gitu teman-teman. Ini harga udah pasti naik gitu teman-teman. Jadi untuk mengetahui kenaikannya, kita bisa gunakan Fibo Musang. Nah, jadi nanti setidaknya harga itu akan naik sampai di area ini. Gitu. Tetapi karena ini kita khusus untuk membahas bagaimana cara menggunakannya, kita di sini tidak open posisi, kita fokus untuk cara menggunakan dan pada saat kapan setup ini sudah fail, gitu teman-teman, agar tidak sampai salah untuk menggunakannya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi yang namanya dominant break buy atau dominant break sell. Oke, kita cari ya. Kita cari. Nah, di sini ada contoh lagi nih, teman-teman. Ini ada initial break. Jadi kita juga harus sadari tidak selamanya juga initial break atau dominant break atau bearish atau bullish engulfing itu harus selalu mengambil order balik ke sini ya. Tidak selamanya seperti itu, teman-teman. Nah, ada yang mengambil order, ada yang langsung mengalami kenaikan. Gitu. Oke, kita coba lihat kembali dominant break buy atau dominant break sell. Nah, ini ada dominant break nih. Nah, ini teman-teman. Jadi dominant break ini satu candle bearish ini yang berhasil di break oleh lebih dari 3 candlestick. Jadi kita bisa gunakan Fibo Musang untuk mengukur sejauh mana sih harga ini nanti akan naik.
Nah, jadi kita perhatikan di sini sampai melewati zone entry 261. Nah, biasanya kalau kita kan untuk mengambil TP bisa kita gunakan di zone entry ini, level 1-nya. Jadi titik entry kita itu ada di sini, teman-teman. Harga akan tetap mengambil order ya. Di sini ngambil order langsung mengalami kenaikan. Nah, kenapa terjadi seperti ini, naik terus teman-teman? Kan biasanya di area ini kan dia wajib membuat area ataupun merespon ya. Coba kita cek ya, di area 161 itu sebelah kiri ada apa sih? Kok bisa dia naik terus? Nah, di sini coba kita cek ke sebelah kiri. Oh, ternyata di sini ada satu candle bearish panjang, teman-teman. Jadi di sini kan tidak ada halangan nih. Kecuali tadi ada area-area seperti ini, di area sini itu pasti di 161 ya, sorry 161 itu harus direspon, teman-teman. Nah, di sini kan kita perhatikan harga langsung naik begitu saja ya, sampai dia lewat dari area 261 ini. Ternyata di sebelah kiri tidak ada zone yang mempengaruhinya. Gitu, teman-teman. Lalu pada saat kapan dikatakan setup ini sudah fail, tidak bisa digunakan lagi? Setelah misalnya di sini, teman-teman. Kalau harga ini tadinya retest, dia berhasil melewati area ini. Area titik nol ini. Kalau dia berhasil melewati area ini, closing body di sini di bawah, ini sudah fail namanya, teman-teman. Setup ini sudah fail, tidak bisa digunakan lagi, kita wajib cut loss. Nah, gitu dia. Jadi jangan sampai salah lagi, kita harus tahu setup kita itu masih bisa digunakan atau sudah fail. Kalau kita sudah tahu, kita bisa antisipasi kerugian. Kalau belum tahu, itu susahnya, teman-teman. Kita berharap menunggu, ini masih naik, ini masih turun, berujung kena stop loss atau MC. Nah, seperti itulah cara kita untuk mengetahuinya. Nah, jadi di posisi seperti ini, harga ini atau setup ini masih bisa kita gunakan, teman-teman. Kita lihat aja secara struktur, ini masih tetap mengalami kenaikan. Dan di sini terbentuk lagi yang namanya initial break. Jadi setidaknya harga harus sampai di zone 161. Atau di sini kita akan buktikan bahwa harga ini nanti akan naik ke zone 161 ya. Biar jangan cuma omongan ya. Kita akan buktikan, kita buy di sini satu layar aja untuk membuktikan kenaikan ini. Nah, di sini nggak perlu kita pasang take profit, nanti kita close manual aja. Sama halnya ketika nanti ini sudah fail ya. Close di bawah ini, kita cut loss. Berarti setup ini gagal. Oke, teman-teman, nanti kita akan upgrade kembali. Oke, teman-teman, di sini kita cek harga sudah naik sampai di area yang kita maksud take profit kita, teman-teman. Nah, gitu dia. Jadi sekarang kita akan close order. Nah, bahkan teman-teman, zone ini lewat ya, sampai di zone entry itu di level kedua. Kenapa area ini lewat? Perhatikan sebelah kiri, teman-teman. Itu tidak ada area sehingga harga langsung aja mengalami kenaikan. Karena di sini ada resisten, disinilah dia membuat reaksi, teman-teman. Jadi di sini dia bakal direspon. Nah, jadi sesimpel itu, teman-teman. Di sini langsung saya buktikan untuk setup ini masih akurat. Jadi seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu, teman-teman. Saat ini teman-teman sudah memahami bagaimana kita menggunakan bearish atau bullish engulfing, initial break, dan dominan break, teman-teman. Jadi jangan sampai salah lagi, dan saya juga sudah berikan setup yang fail itu pada saat seperti apa. Jadi teman-teman bisa lakukan cut loss di awal sebelum masuk ke SL atau sebelum kena MC, teman-teman. Jadi seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit.